Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, luasnya sebagai pembina ketua dari pengamal pengajian Muslimah Al-Akbar. Saya mulai saja langsung, Bu. Ramadan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi dipesan oleh istri saya, Pak, ngaji, HP-nya dimatikan. Saya yang dipesan. Ya. Tapi ada terusnya pesannya istri saya tadi. Kecuali kalau catatannya Bapak, Quran hadis ada di HP. Nanti maksudnya ya? Kalau saya lihat HP, berarti saya melihat apa? Catatan Quran atau apa? Hadis. Bukan selfie. Udah. Yang dipesan tadi saya kan? Bukan jenengan dong? Berarti kalau jenengan? Gini Bu, mohon maaf ya. Ini mudah-mudahan Ramadan yang ke-17 keluarga kita diberi rahmat, diberi barokah sama Allah. Kata Dr. Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Aqidatut Tauhid halaman 57, orang kalau membaca Quran, nah tadi dapat hadiah Quran, baca Quran atau mendengarkan Quran dibaca, itu berarti maknanya orang ini langsung connect hubungan sama Allah. Tanya saya, benar apa tidak? Benar loh? Dua, kalau ada hadis yang diterangkan cerita tentang Nabi dawuh gini, dawuh gini, dawuh gini, itu sepertinya kita ini didawuhi Nabi. Betul? Halo? Ini 1, 2, 3, 100 sekian harus kompak. Betul Bu ya? Nah, sekarang pertanyaannya, penting mana kita mendengarkan dawuhnya Allah, dawuhnya Rasulullah SAW yang besok di akhirat Rasulullah itu menjanjikan kita semuanya dapat syafaat? Penting mana dengan teman kita mau nelpon kita? Penting teman kita? Penting mendengarkan apa? Al-Quran atau Al-Hadis? Seolah-olah kita didhawuhi siapa? Allah. Oh Pak Ustadz, apa itu maksudnya kalau nanti pengajian ini, tausiah ini kita nggak boleh buka HP yang nggak ada hubungannya dengan pengajian? Jawabannya? Loh, saya akan tanya panjenengan, penting mana orang didhawuhi Nabi, tapi kita kan nggak ketemu sama Nabi. Pak Kiai, Pak Ustadz yang membacakan, sahabat kita yang membacakan, kan begitu loh? Yang Nabi menjanjikan besok akan memperoleh apa? Syafaat, dibandingkan dengan teman kita mau ngomong sama kita. Berarti penting siapa? Penting Nabi kan? Yes, tadi Teni mulai sekarang sampai berikutnya. Itu aja kok repot. Sekarang saya mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini hidup di dunia Bu, ada hukumnya Allah. Ada apa? Hukumnya Allah. Hukum apa Pak Ustadz? Kalau batu ditaruh di air tenggelam, itu hukumnya Allah. Putranya panjenengan, anak saya mempelajari di dalam ilmu fisika, katanya BD-nya lebih berat daripada BD air. Jenengan ngerebus air 100 derajat mendidih, itu hukumnya Allah. Betul ya? Nah,
Yang menyangkut kita hukumnya Allah itu adalah proses manusia mulai lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dewasa muda, dewasa tua, terus ada satu lagi, tua bangka. Terus kemana? Mati. Saya tanya, yang prosesnya begitu itu orang Islam saja apa semua manusia? Nah itu. Yang rajin ngaji kayak kita semuanya mengikuti proses itu apa tidak? Yang tidak rajin? Ini kelihatannya rajin semuanya. Soalnya tiap tahun saya ketemu wajah-wajah surga ini semuanya. Iya Bu ya? Oh, kalau begitu setiap manusia itu melalui mengalami proses itu. Nabi juga iya, para sahabat juga iya, para ulama juga iya, para masyayikh juga iya. Jawabannya benar. Makanya kalau ada adik yang masih muda, laki 25 tahunan, ngomong sama ibu yang sudah sepuh, seusia saya 69. Jadi saya ini kurang 1 tahun 70 umur saya. Nah orang Indonesia rata-rata umur 70 itu masih muda apa sudah tua? Hah? Tua? Kalau ada adik kita yang masih muda itu ngomong sama ibu yang sudah sepuh seusia saya, Bu, ternyata jenengan ini sudah tua Bu. Jangan marah, gitu kan? Nggak apa-apa Mas, semua orang ya tua kok. Yang tua itu bukan saya toh, semua orang di dunia masuk di dunia itu jadi tua semuanya, ada prosesnya. Ya saya bandingkan sampean ya beda. Anak ini ngomongnya Surabayaan. Hati-hati loh Bu, jenengan itu tambah tua banyak penyakitnya loh. Bener nggak? Nggak apa-apa Mas, sudah wajar. Sudah berpuluh-puluh tahun dipakai itu mesti ada saja penyakitnya. Lah saya dibandingkan dengan sampean yang nggak bisa. Kalau sudah duduk lama begini ya sudah sepuh itu Mas, berdiri itu ditoto dulu. Kalau udah gitu ngeblak. Bener Bu? Beda sama sampean itu, mencolot bisa. Enteng, orangnya saya begitu kan loh enteng. Ngomong maneh. Hati-hati loh Bu, jenengan ini tambah tua banyak penyakitnya nanti bisa mati loh Bu. Ayo kita tanya, bener apa tidak? Bener toh? Jangan marah. Nggak apa-apa Mas, semua orang ya begitu kok. Yang jadi masalah itu kalau saya mati tidak masuk surga, itu loh yang jadi masalah. Bener Bu ya? Kalau hukumnya Allah ini berjalan terus, dialami siapa saja Mas. Tapi yang jadi masalah itu kalau nanti saya mati tidak masuk surga. Oh, kalau begitu orang Islam itu yang dituju besok pada tambah tua, kemudian meninggal, yang dituju itu apa? Masuk? Nah itu. Enak mana sih Bu tadi habis sahur itu kemudian tidur lagi dibandingkan ke Masjid Akbar mengikuti Pondok Ramadan ini? Enak mana? Saya tanya enaknya loh ya. Kalau sampai yang jawab enak ikut Pondok Ramadan Ustaz, goro ya. Iya toh? Saya tanya enaknya. Enak mana? Tidur. Wes, udan gerimis di pojok masjid sana itu menjelang subuh atau sudah subuh, ada suara begini. As-salatu khairum minan naum. Enak mana? Tidur sama ke masjid? Kalau enak ke masjid ya gor. Saya tanya enaknya, enak mana? Tidur. Tapi mengapa tidak tidur? Ustaz, mumpung masih sehat, masih segar bugar, bisa kemana-mana. Saya mau mencari surga. Betul Bu ya? Bisa ditempuh dengan taklim, bisa ditempuh dengan ngaji, bisa ditempuh dengan activity awards, bisa ditempuh dengan bermacam-macam. Untuk mencari apa? Surga. Orang Islam itu di situ pikirannya.
Nah, begitu loh. Tetapi untuk mencapai ke sana surga tidak semua orang itu sadar. Tetapi tentang kematian semuanya orang sudah paham. Betul Bu ya? Kalau kematian tidak usah diterangkan, sudah pasti mati. Makanya kalau ada anak muda ngomong begitu kepada kita, kepada panjenengan, jangan dimarahi. Oh pokok narik ngomongnya, jangan kamu ngomong apa, jangan begitu. Surabayawan kok, iya lah Bu ya. Saya ini orang Gresik Bu, tapi sudah lama di Sidoarjo. Tapi saya rasa Gresik Surabaya padha wae. Kalau dhisik aja gelo. Saya lanjut. Oh, kalau begitu yang dituju setiap individu jabatannya apa saja, profesinya apa saja, hidup zaman kapan saja. Kalau dia muslim ingin apa? Surga. Sebelum saya ngomong hidayah ya, untuk mencapai surga perlu hidayah Allah. Kalau enggak nggak bisa loh. Nah, di dalam hadis sahih Nabi dawuh ada 4 poin. Saya biasanya jalan-jalan, ada 4 poin. 4 poin apa? Ada 4 poin yang orang itu dijamin masuk surga. Tidak boleh bilang insya Allah, tapi pasti. Apa tadi Bu? Berapa tadi? 4. Dijamin masuk apa tadi? 1. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang syahadat la ilaha illallah tapi tidak boleh syirik. Apa tadi yang pertama? Syahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak boleh apa tadi? Syirik. Saya nggak nerangkan syiriknya karena panjangnya. Oh Pak Ustadz, kalau begitu syirik ini merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah ketika dosa syirik itu dibawa sampai mati. Jawabannya? Iya. Insya Allah tahun yang lalu sudah saya tanya, Bu, apa betul dosa syirik itu dosa paling besar? Jawabannya? Iya. Mengapa dosa syirik itu dosa paling besar? Menyekutukan. Mengapa menyekutukan Allah dosa paling besar? Karena syirik. Itu bulat jenenge. Nuwun sewu, naudzubillah min dzalik, dibandingkan dosa membunuh masih besar dosa syirik. Ngapain? Yang dibunuh itu manusia bukan Allah. Betul? Orang mencuri duit senilai berapa? 349. Itu yang dicuri itu duitnya manusia, bukan duitnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Orang berzina, yang dizinai siapa? Bukan. Tapi kalau dosa syirik, nanti Allah bisa marah. Makanya orang sholat itu tuh ya, ada orang atau tidak, dilihat apa tidak, harus tetap dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ria. Ya. Kita kasih contoh. Tapi ini bukan syirik, bukan ria. Jenengan datang ke sini diantarkan atau berangkat sendiri, naik motor atau naik mobil atau diantarkan atau naik pasalah. Konangan tonggoe. Bu, kemana siang-siang? Mau ke Masjid Akbar, ikut apa? Pondok Ramadan. Kenapa Bu kok ikut pondok Ramadan? Jawabannya? Ada nggak kira-kira yang jawabin? Allah timbangane di rumah gak lapo-lapo, timbangane turun. Ada yang jawab begitu? Hah? Ada, pasti. Ayo kita tanya, kalau jawabnya gitu dapat pahala apa enggak? Kapan ngomong ya? Loh iya temenan Bu. Orang cari ilmu itu, talabul ilmu itu wajib. Jangan dijawab timbangane klesetan di rumah gak lapo-lapo, jangan. Halo? Paham nggak? Kenapa Bu? Mumpung Ramadan, talabul ilmi wajib. Nah iya, kalau menangi Ramadan yang akan datang. Nah, jangan dijawab daripada klesetan di rumah WA. Ya
ya kan? Jangan. Majelis taklim termasuk Masjid Al-Falaq sudah saya beritahu ibu-ibu. Jangan Bu, niatnya sudah talabul ilmi. Naudzubillah bukan karena ustadz, enggak boleh. Wes, satu tadi syaratnya adalah syahadat tentang Allah, terus tidak boleh berbuat apa? Syirik, karena syirik dosa paling apa? Dua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Orang itu yakin bahwa Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan Rasulullah, betul? Halo? Zahirnya kita ini tidak menangi sama Nabi, tidak menangi Nabi. Tapi dawuh-dawuhnya Rasulullah sampai ke kita apa tidak? Sampai toh? Diikuti apa tidak? Kita wajib mengikuti sunnahnya Nabi apa bukan? Wajib, termasuk yang kita lakukan sekarang ini, mengikuti sunnahnya Nabi. Loh Pak Ustaz, katanya zaman Nabi, zaman dulu Nabi itu kalau kasih pengajian, kasih tausiah, kasih ayat Al-Quran kepada para sahabatnya tidak pakai mic. Nah sekarang Pak Ustaz kok pakai mic, boleh apa enggak ini? Kalau enggak boleh, Pak Ustaznya cuma bertahan 10 menit. Boleh, karena Rasulullah diutus bukan ngurusi caranya pakai membuat apa? Mic, tapi sholat. Kasih contoh. Ayo Bu, salat maghrib 3 rakaat toh? Masjidnya besar, bukan masjid ini ya, terlalu besar. Tidak ada orang yang terlambat. Masbuk nggak ada. Begitu imamnya takbir, sama masjid takbir semuanya. Allahu Akbar, takbir semuanya. Imamnya baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladhdallin sampai salam, sudah lengkap 3 rakaat. Ada satu jamaah yang berdiri, anak muda. Berarti dia yang berdiri lagi tambah 1 rakaat. Salat maghribnya berapa rakaat? 4. Ditegur wong sak masjid, Mas, salat apa sampean? Maghrib Pak. Loh, sampean mau kan ndak ketinggalan toh? Nggih mboten. Lah kok berdiri lagi? Berarti sampai sholat maghrib berapa? 4 Pak. Loh, sholat maghrib itu 3. Anak ini ngeyel, angel tuturannya. Angel wis. Loh Mas, sholat maghrib itu 3 rakaat. Ditegur orang sama masjid itu jawabnya apa? Ada larangan Pak. Sholat maghrib itu tidak boleh 4 rakaat. Kalau jenengan ditanya gitu gimana? Ada? Ada apa enggak ada? Ada. Kalau saya main jawab ada, cari dari Sabang sampai Merauke enggak ketemu. Jawabannya apa? Loh Mas, sholat maghrib itu 3 rakaat. Loh kok? Loh itu aturannya dari Nabi, contohnya Nabi. Loh gitu aja kok pakai contoh. Loh kamu kan sudah syahadat tentang Nabi toh, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka mengikuti yang disyariatkan oleh siapa? Nabi. Makanya tadi saya aturi panjenengan. Jenengan kumpul di sini mulai tanggal berapa itu, walaupun tidak full setiap hari, itu termasuk bagian yang disunahkan oleh siapa? Nabi. Mudah-mudahan yang tidak ngantuk besok dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Yang ngantuk? Ya sama saja. Wes, jadi menuju ke surga tadi sebelum bicara hidayah adalah satu, bersyahadat tentang Allah tidak boleh apa tadi? Syirik. Yang kedua adalah bersyahadat tentang Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulullah. 3. Wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tentang Nabi Isa, bagi umat Islam Nabi Isa sudah selesai. Nabi Isa adalah hamba dan utusannya siapa? Allah. Mohon maaf, saya tidak mengolok-olok saudara kita yang tidak beragama Islam. Bagi umat Islam Nabi Isa itu bukan putranya siapa? Allah. Betul Bu ya? Betul, bukan tidak ada bapaknya loh Mas. Walaupun tidak ada bapaknya, jangankan tidak ada bapaknya, di dunia itu loh nggak ada manusia. Blas moro-moro ada manusia itu ada kok. Iya loh.
Siapa Bu? Ada jenis kelamin laki-laki tok, enggak ada jenis kelamin perempuan, mau ada manusia juga ada. Siapa? Hawa. Iya toh? Ada laki tok, perempuannya enggak ada. Iya toh? Jangan tidak diakui bahwa kita ini anak cucunya siapa? Ada. Lah Al-Masih Isa itu adalah dalam pandangan Islam itu adalah mukjizatnya Allah. Ada jenis kelamin toh, ada perempuan ada. Siapa ibunya? Maria. Bapaknya? Selesai. Bagi umat Islam tidak usah dibahas. Tapi saya menghargai, menghormati. Ada keyakinan saudara kita yang tidak beragama Islam tentang mereka itu tentang Al-Masih, nggak apa-apa urusan mereka. Tapi Pak Kiai boleh nggak menerangkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Boleh apa tidak? Halo? Saya ulangi, kalau ada Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan kepada jamaahnya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak beranak dan yang tidak diperanakan. Boleh? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh nggak itu diterangkan sama Pak Kiai? Boleh. Tidak boleh menyinggung agamanya orang lain. Terakhir dari 4 yang saya sebutkan tadi. Untuk menuju sampai di surga, syahadat tentang Allah, tidak boleh syirik. Yang kedua, meyakini Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulullah, sehingga ibadah harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga adalah meyakini tentang siapa tadi Bu? Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Walaupun tidak ada siapa? Bapaknya, ayahnya. Saya ada jamaah, masa begitu? Ya iya, Nabi Isa itu gitu. Sampai lo angel-angel di dunia ini disendi untuk sampai PT. Disik ndok, nek PT sampai ndok. Disik PT. Bener lah? Masa mau naik bi? Ndok sampai PT disendi. Ndok. PT amendok di sini. Cerdas dengan itu. Yang keempat, al jannatu haqqun an-naru haqqun. Nah, yakin surga itu ada, neraka itu apa? Ada. Jangan pilih apa? Pilihnya kapan? Dulu ya pilihnya kapan? Ayo. Milihnya ya mulai dulu Pak Ustadz. Lah kalau udah milih surga ngapain temu-temu di sini? Nah, ngerti maksudnya ya Bu ya? Orang punya uang berapa saja dipakai untuk cari surga. Punya sehat dipakai untuk cari surga. Punya kesempatan dipakai untuk cari surga. Betul nggak? Makanya tadi saya matur panjenengan, janganlah niatnya ikut Pondok Ramadan Darul Aqomah Masjid Akbar, Pondok Ramadan ya, Pondok Ramadan Masjid Akbar itu daripada di rumah apa? Klesetan. Nah kalau jawabannya begitu, daripada di rumah klesetan itu namanya terlalu. Apa? Terlalu. Yakin surga itu ada, neraka itu ada. Iya. Makanya tadi saya sebutkan tadi, tambah tua, enteng aja Bu jawabnya. Wong saya itu loh kalau tidak jadi imam ya, saya ini jadi imam di masjid-masjid itu sudah tereliminasi. Apa maksudnya tereliminasi itu? Sudah tersisih, ganti sama adik-adik kita yang muda. Jadi makmum saja, kalau masjidnya itu tidak ada karpetnya, ini tidak kuat sudah. Berarti faktor apa? Ya, tapi jangan banter-banter. Kalau keempat-empat itu diyakini dan orang berikhtiar betul tentang Allah, tidak syirik, tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Isa tadi, ya, ini sudah cakupannya banyak sekali. Yakin surga itu ada, neraka itu ada,
kata Rasulullah, dan ini Rasulullah pernah dawuh betul seperti begitu, hadis yang sahih, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga berdasarkan amal ibadahnya. Amin ya rabbal. Nah, ini orang Islam itu pikirannya di sana. Naudzubillah min dzalik, jenengan derek pondok Ramadan ini jangan semata-mata karena terpaksa, kayak pantes-pantesan, ndak, ini thalabul ilmi. Siapa tahu dengan keaktifan kita ikut taklim di Masjid Akbar ini kemudian Allah memudahkan kita masuk apa? Surga. Bukan hanya kita tapi seluruh siapa? Keluarga kita. Betul Bu ya? Nah, sekarang oleh karena itu Pak Ustadz, gimana supaya kita itu dapat hidayah sama Allah? Nah, ini mumpung Ramadan menjemput apa? Hidayah. Pak Ustadz ngambil HP bukan untuk apa? Selfie. Ya. Tapi di sini catatannya apa Bu? Hidayah itu ada dua macam. Ada berapa Bu? Pertama, hidayatul lati nafahallahu an Rasulillah SAW, hidayatut taufiq. Hidayah itu yang semata-mata miliknya Allah adalah hidayah yang kaitannya dengan membuka hatinya orang itu bisa menerima agama Islam. Saya tidak tahu ada sahabat kita dua masuk di sini tadi, mungkin masuk Islam barangkali ya. Yang barusan tadi lewat ya. Iya benar ya. Ya, kalau benar mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ya. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah Islam betul-betul ya konsekuensinya harus apa? Menerima syariatnya Nabi. Termasuk puasa. Ya, puasa yang dilakukan umat Islam itu bisa 29 hari, bisa berapa hari? 30 hari. Nanti setelah Ramadan ada puasa lagi, berapa hari? 6. Berat mana puasa 30 hari dibandingkan dengan 6 hari? Itu ilmunya siapa? Pekerjaan 30 hari dibandingkan 6 hari kok berat 6 hari? Saya beritahu ya, ini menyimpang sedikit ya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah Allah SWT. Saya tanya di mana-mana Bu, berat mana puasa 30 hari dengan 6 hari? Berat 6 hari. Kira-kira, halo? Kira-kira, dulu Pak gurunya itu menerangkan begini. Anak-anak puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan ada puasa lagi 6 hari. Muridnya tanya, apa yang jenengan? Cerdas. Hukumnya apa Pak Guru? Hukumnya sunnah 6 hari itu. Temannya tanya lagi, apa maksudnya Pak Guru? Hukumnya sunnah? Sunnah itu kalau dikerjakan orang itu dapat pahala, kalau tidak ada dosa. Muridnya tanya lagi, oh jadi misalkan gak puasa gak berdosa Pak Guru? Ya enggak, bang sunnah kok. Nah, bener gak? Makanya tadi ini kayak sampean itu. Iya, berarti kewajibannya jenengan nanti ndawuhi putra putrinya jangan begitu. Halo? Ayo Le, do, ana puasa 6 hari. Apa mah? Apa Bu? Sunnah. Sunnah itu apa? Oh, awak dhewe iki umat Kanjeng Nabi yang mengikuti sunnah Kanjeng Nabi wong poso 30 dina iso kok 6 dina gak iso ya apa sih Le? Ayo bareng Ibu, bareng Mama. Bismillah. Sing bener yang mana? Yang pertama tadi apa yang kedua? Besok jenengan dawuhi putrane sing kaya pertama apa yang kedua? Dulu jenengan didawuhi Pak Guru yang mana? Saya tidak menyalahkan Pak Guru. Saya bisa begini juga karena Pak Guru. Jenengan bisa pandai juga karena Pak Guru. Tapi juga terutama adalah karena Allah memudahkan kita mencari ilmu. Betul Bu ya? Oke, kita lanjut. Hidayah tadi miliknya siapa? Hidayah tadi?
Hidayah yang miliknya Allah itu adalah hidayah yang membuka hatinya orang, lalu orang itu menerima agama Islam. Itu hidayah yang pertama. Yang kedua, hidayah itu maknanya bisa apa? Al-irsyad wad dilalah, ya. Yang kedua adalah hidayah itu maknanya hidayah itu dilalah wal irsyad, memberi petunjuk, memberi bimbingan, memberi penjelasan, memberi arahan, memberikan dalil, menerjemahkan isinya Quran hadis. Kalau hidayah petunjuk itu maknanya begitu, maka semua orang itu apa? Bisa. Halo? Kalau hidayah itu maknanya memberi dalil, memberi petunjuk, memberi penjelasan, memberi keterangan, semua orang itu apa? Bisa. Tapi kalau hidayah membuka hatinya orang, itu miliknya siapa? Allah. Ya. Nyuwun tolong jenengan buka surat Al-Qasas ayat 56. Nah. Quran kok HP. Saya minta salah seorang di antara kita membaca terjemahnya, pakai mic, nun sewu Bu, mic-nya. Yang baca terjemahnya angkat tangan, monggo. Bawa pakai mic, monggo. Siapa yang baca? Monggo Bu, ini Bu. Ngapunten. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Yang baca terjemahnya tadi siapa Bu? Halo? Surat Al-Qasas ayat 56. Mudah-mudahan tidak salah. Inilah hidayah yang miliknya Allah, itu bukan miliknya Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Monggo Bu. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang dicintai. Tetapi Allah memberi petunjuk. Tenang aja Bu, jangan kesusu, saya tidak kesusu kemana-mana. Saya ulangi, sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang engkau kasih, siapa yang engkau cintai. Tapi, monggo Bu, terusnya. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ya. Oh, kalau begitu orang yang diberi hidayah kayak panjenengan kayak saya ini luar biasa kan nikmatnya? Pak semangat. Berarti kalau Allah memberikan hidayah kita kepada jalan yang benar, mengikuti syariatnya Allah, syariat Islam, ini luar biasa nggak nikmatnya? Setengah menit, saya boleh cerita? Ini saya alami sendiri ya. Berarti bukan cerita bohong. Ada anak muda ketipu, ikut bisnis gini sampai ratusan juta, hilang duitnya. Lapor sama saya bulan Maret 2022. Saya bilang, Mas, nggak apa-apa. Lu kok nggak apa-apa gimana? Ya kamu lapor polisi ya nggak bisa ketemu itu nanti. Wong itu online, nggak ngerti jalurnya kemana-mana, duit itu kemana dan sebagainya. Duit ya simpen aja. Kenapa kamu pakai online dan bisnis itu macam-macam itu ya? Itu musibah kecil Mas. Kalau orang kehilangan duit itu, yang musibah besar itu kalau orang itu kehilangan hidayahnya Allah. Benar Bu? Bisa hidup nggak karu-karuan orang itu Bu. Anak nggak salah, nggak dosa, dibunuh. Ada nggak terjadi di negara kita ini? Besok kalau di akhirat anak yang dibunuh itu bilang gini gimana? Apakah salahku dan apakah dosaku hingga kau begini?
Ramai jadi berita nasional tuh. Duit yang mestinya diambil dari yang kecil-kecil, rakyat kecil mestinya untuk negara, diambil sendiri. Itu orang itu berarti kehilangan apa? Hidayah. Dulu pada waktu mau nikah semangat-semangatnya antara suami istri sebagai orang yang berumah tangga baru, masih muda, semangat ya. Istrinya cinta sama suami, suaminya cinta sama istri, punya anak 1, 2, dikutang-kutang, digadang-gadang. Tiba-tiba anaknya diklaim Prahno maksudnya. Itu kehilangan hidayahnya siapa? Allah. Nah panjenengan ini dan saya bersyukurlah masih diberi apa? Hidayah seperti itu hanya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Nah, sekarang saya beritahu. Halo? Sepi itu mendengarkan meresapi tak? Ngantuk? Kalau ngantuk ya wabillahi taufik wal hidayah. Saya beritahu berikutnya. Surat apa tadi Bu? Surat 28 ayat 56. Terakhir terjemahnya Bu. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, Allah lebih mengetahui ini orang mau menerima petunjuk. Mudah-mudahan tamu kita tadi termasuk orang yang mau menerima apa? Petunjuk dari Allah. Tak ceritani 2 menit tidak boleh ngantuk. Yang tidak ngantuk mudah-mudahan dapat apa? Hidayah. Yang ngantuk? Ceritanya ayat itu tadi, itu ketika pamannya Rasulullah namanya Abu Thalib mau meninggal. Itu loh. Lalu Nabi Muhammad dipanggil. Kalau pakai bahasa kita, Muhammad itu pamanmu sakit keras mau meninggal. Waktu itu belum ada rumah sakit. Nabi Muhammad datang situ. Tapi di situ ada 2 orang kafir namanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jangan keliru. Apa yang diucapkan Rasulullah? Ini pamannya sudah terbaring sakit, lemes. Nabi Muhammad tunggoi ngomong gini, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan hajulaka biha indallah. Paman, lafalkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada 2 orang kafir menghalang-halangi supaya Abu Thalib tidak membaca apa? Benar Bu? Atarghab bi ammilati Abdul Muthalib. Abu Thalib, kalau sampai baca la ilaha illallah berarti sampai mengikuti agamanya Muhammad, sudah mengingkari agama nenek moyang kita. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulangi lagi, paman ucapkan la ilaha illallah. Saking seriusnya Nabi Muhammad kepingin pamannya membaca la ilaha illallah, itu sampai menjelang akhir dibisiki di telinganya mengucapkan apa? Abu Thalib tidak bisa. Karena ditungguai orang kafir tadi 2. Maka Rasulullah menerima ayat ini tadi. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Bersyukurlah kita semua yang dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ringkasnya cerita, Abu Thalib wafat tidak membaca apa? La ilaha illallah. Oh Pak Ustadz, kalau begitu ada orang menjelang wafat itu dibisikkan di telinganya oleh yang masih sehat kalimat la ilaha illallah. Jawabannya? Ya. Ya, itu sunnahnya Nabi. Siapapun menjelang wafat itu nanti dibisikkan di sini, supaya terakhir kalimatnya yang keluar dari mulutnya itu, dari lisannya itu kalimat apa?
La ilaha illallah. Kenapa Bu? Karena orang mati itu ditanya tentang 3 hal. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Jawabannya? Sampean belum fasih jawab karena sampean belum pengalaman. Tapi besok-besok ditanya temenan apa enggak? Iya. Terus gimana Pak Ustaz? Lakukan saja yang baik-baik sesuai yang disunahkan. Ikuti petunjuk Pak Ustaz, Pak Kiai, para ulama, mana yang menurut sunnahnya Nabi. Itu nanti secara otomatis orang itu akan bisa menjawab sendiri. Tidak usah khawatir sebagai orang muslimah, orang muslimah. Di dalam Al-Quran diterangkan yuthabbitu Allahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang Islam itu akan dikuatkan, diteguhkan menjawab pertanyaannya malaikat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun mohon maaf, naudzubillah min dzalik, orang kafir jawabnya apa? Samitun nas. Samitun nas. Iya, saya pernah mendengar ada orang ngomong begitu. Itu loh ditanya malaikat itu loh, kafir jawabnya begitu. Samitun nas. Saya pernah mendengar ada orang ngomong gitu. Lah kalau jenengan jadi malaikatnya sudah bawa palu, terus ditanya jawabnya gitu, dia apa kira-kira? Oh itu tuh benar. Ini loh nikmatnya. Jenengan mumpung masih hidup, saya masih hidup, diberi tausiah penjelasan mengenai ini supaya apa? Nanti ujung-ujungnya seperti yang saya katakan di awal tadi, masuk apa tadi Bu? Surga. Itu saja orang Islam. Kalau nggak masuk surga itu izin. Kok izin? Ya, gagah, cantik, duitnya banyak, keren, ya. Bolak-balik selfie. Tapi gak masuk surga. Masya Allah ya. Kemudian setelah begitu lanjut Abu Thalib tadi ya apa? Ternyata sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan apa? Maka Nabi di depan jenazah pamannya bilang, la astaghfirullah laka ma lam unha anka ya am. Paman, ini pamannya sudah meninggal. Sungguh engkau aku akan mintakan ampun kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Sekarang saya tanya, dilarang apa tidak? Dilarang. Saya ulangi dawuhnya Nabi. Ini pamannya sudah meninggal. Terus Nabi bilang, la astaghfirullaka ma lam unha anka ya ammi. Paman, sungguh engkau aku akan mintakan ampun kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Pertanyaannya, dilarang apa enggak? Dilarang. Dilarang walaupun itu pamannya, tapi mati dalam keadaan kafir, tidak boleh mendoakan pamannya. Halo? Minta tolong panjenengan buka surat At-Taubah surat yang 9 ayat 113. Surat 9 ayat 113. Surat apa tadi Bu? Ayat 113. Ya, saya ulangi. Surat 9 ayat 113. Inilah penjelasan dari Allah. Panjenengan sesama saudara kita umat Islam, apapun orangnya itu tadi, partainya apa, mazhabnya apa, golongannya apa, profesinya apa, dia muslim itu saudara kita, maka wajib sesama muslim mendoakan. Tetapi kalau bukan muslim, mohon maaf, itu kata Al-Quran tidak boleh ikut mendoakan. Saya kasih contoh. Ini ada orang Islam, nuwun sewu, tetangganya bukan Islam, meninggal. Namanya Franciscus Paimin. Boleh nggak kita datang ke rumahnya?
Loh, Pak Paimin meninggal kenapa? Sakit Pak, udah lama. Boleh? Terus oleh keluarganya diumumkan, bapak-bapak yang hadir, yang muslim maupun yang muslimah, mari kita mendoakan bareng-bareng Pak Fransiskus Paimin tadi. Boleh? Boleh apa tidak? Yang melarang siapa? Allah. Biar menurut keyakinan sahabat kita yang bukan muslim didoakan menurut mereka. Betul Bu ya? Jenengan dan saya berkewajiban mendoakan sesama saudara umat Islam. Kasih contoh. Misalkan ini ada kuburan, orang mau ziarah kubur. Ayo, apa yang diucapkan sebelum dia masuk ke kuburan? Salamnya gimana? Hah? Assalamualaikum ya. Ada kubur atau yang minal muslimin. Mengapa kok pakai minal muslimin wal muslimat? Iya, yang dapat salam saya ini khusus ya Pak, orang muslim. Nggak dibatasi partainya apa, organisasinya apa, profesinya apa. Enggak. Barangkali di situ ada orang yang bukan Islam dimakamkan di situ. Namanya Ahok. Ya. Di pinggir-pinggir jalan itu ada tulisannya biasanya. Obat kuat Ahok gitu. Ya saya cuma lihat, kok baca gitu ya. Wes, apa Bu larangannya Allah kepada Nabi Muhammad tidak boleh mendoakan pamannya tadi? Surat At-Taubah ayat 113. Monggo. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Itu orang musyrik, itu orang kafir. Sesama sahabat kita, semua umat Islam, andai kata juga termasuk orang yang tidak rajin ngaji, tidak rajin sholat, tetap dia muslim, harus didoakan, terserah Allah. Ngerti maksudnya ya? Mengapa kau tidak boleh? Monggo. Maka nabi nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh Nabi dan orang-orang muslim itu memohonkan ampun kepada orang musyrik, walaupun itu keluarganya sendiri. Lanjut Bu. Sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Itu urusannya Allah itu, bukan urusan kita. Kita baca tok terjemahannya. Makhluknya Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, mau disurgakan, mau dinerakakan terserah Allah. Ngapain dia disurgakan? Karena muslim. Ngapain dia dinerakakan? Ya itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Tapi kita tidak boleh memaki-maki. Ngilau nggak boleh, rasain lu, nggak boleh. Ngerti maksudnya ya Bu ya? Maka hidayah itu luar biasa. Mudah-mudahan hidayah itu kita bawa sampai kita kembali kepada siapa? Allah. Surga itu nikmat luar biasa. Benar gak Bu? Kata Al-Quran. Betul ya? Betul. Jangan kan sangat kepingin toh? Disusu gak? Terserah saja menurut ketentuannya siapa? Allah. Tapi pagi, siang, sore orang Islam itu yang diangen-angen hidayahnya Allah itu tadi supaya nanti bisa sampai di surganya Allah itu. Pumpung Ramadan menjemput hidayah itu ikut pondok Ramadan, ikut qiyamul lail, qiraatul Quran, semampu-mampunya ikut infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Bolak-balik istighfar ya, supaya dosanya diampuni. Ya, kadang-kadang itu kita punya dosa kecil-kecil. Oh, jangankan dosa kecil, dosa besar juga diampuni kalau orang tobat setobat-tobatnya. Betul Bu ya? Iya. Dosa kecil-kecil itu dosa ngerasani tonggo, pegel ngerasani tonggo, ngerasani konco, pegel ngerasani tonggo, ngerasani konco, ngerasani Pak Ustad.
Itu Bu, maka kita lakukan di Ramadan itu kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Karena kita ingin menjemput dan melestarikan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang terbesar di dunia bukan nikmat makan, bukan nikmat minum, bukan nikmat tidur, bukan nikmat harta benda yang melimpah, tapi nikmat yang sebenarnya di dalam hidup itu adalah hidayahnya siapa? Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu untuk tanya jawab Ustaz. Nggih. Ada 4 pertanyaan. Nggih. Monggo Bu, pakai mic Bu, monggo.